Oke, cek. Bisa dengar suara saya? Mana ini chatboxnya? Oke, kita cek ya. Bisa dengar suara saya? Ini kalau ada kotak-kotak yang baru ikut mulai, baru mau, apa maksud saya, yang baru mulai ikut webinar pertama kali, kalau ada kotak-kotak yang ngeblok di layar Anda itu apa ya? Memang nggak tahu, kayaknya bawaan dari softwarenya ya. Itu sebenarnya kotak yang saya chatbox itu yang saya buat pantau sama buat ngecek apa namanya, apa sih, audiens, siapa saja yang online. Kurang keras suaranya. Kalau sekarang gimana? Saya nggak tahu ini settingnya seperti apa. Coba ya setting sebentar ya. Option. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang Mas Agung, Anda pakai laptop atau pakai PC yang disambung ke speaker aktif? Kalau pakai laptop, biasanya kalau pakai speaker standar laptopnya itu suaranya memang agak kecil. Jadi kalau pakai laptop disarankan pakai headset, pakai speaker aktif. Sekarang masih kurang keras ya Mas ya? Bentar ya, saya cek dulu audio. Cek. Wah, ya sebentar. Cek. Cek. Kalau sekarang gimana Mas? Masih belum ya? Sudah belum? Yang lain gimana yang lain? Jangan-jangan cuma di Mas Agung aja nih masalahnya nih. Yang lain gimana? Bisa dengar suara saya atau tidak? Oke. Oke deh, kalau gitu kita jalankan saja ya. Kok kita jalankan? Kita mulai saja webinar kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni di webinar yang diselenggarakan oleh forex.cmf.com. Tadi saya lihat di Facebook ada yang bilang, oh forex.cmf.com mau ditutup ya karena bukan legal brokernya. Salah, yang benar adalah kita adalah pialang yang legal dengan eh, legalitas dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Perdagangan Komoditi. Nama resmi kita adalah PT International Mitra Futures. Ya, forex.cmf.com itu hanya sekedar merek dagangnya aja. Ya, jadi nama resmi yang kita daftarkan di Bapepti itu adalah PT International Mitra Futures. Ya, jadi kita sudah resmi mendapatkan legalitas dari Bapepti, jadi jangan khawatir ya. Kita bukan pialang yang ilegal, kita legal. Kita punya kantor di Bandung di Jalan Sunda nomor 57. Ya, kalau ke Bandung bisa kontak kita, kalau mau ketemu kopdar istilahnya silahkan, kita bisa atur waktu. Tapi itu harus hubungi tim marketing kami ya, marketing, sales, dan customer service. Anda bisa komunikasi dengan mereka. Ya, kalau memang kita mau jumpa, ketemu, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ayo. Kita bisa atur waktunya. Oke, sore ini seperti biasa di hari Kamis sudah cukup lama sih tidak mengisi webinar ya, dan kali ini alhamdulillah saya cukup ada waktu sehingga saya bisa mengisi materi webinar sore ini. Dan sebelum kita mulai, bagi Anda yang mau bertanya itu silakan mengetik melalui chatbox yang selalu saya pantau. Jadi Anda bisa ajukan pertanyaan di situ, akan coba saya jawab secepat mungkin dan sebaik-baiknya tentu saja. Oke. Sore ini seperti biasa kalau hari Kamis kita membahas tentang tips and trick trading. Membahas tentang cara analisa ya. Kebetulan sore ini kita mengangkat topik mengenal awesome oscillator, indikator yang disebut awesome oscillator. Apakah awesome oscillator ini se-awesome namanya? Nah, kita lihat sama-sama. Oke, pertama yang kita perlu bahas adalah bahwa fungsi indikator itu sendiri. Fungsi indikatornya yang pertama dia untuk timing. Timing kapan kita buy, kapan kita sell. Kan sebenarnya indikator teknikal itu kan sebenarnya kan. Ada juga indikator yang membantu kita untuk mengenali tren. Ada contohnya moving average. Walaupun dalam perkembangannya moving average itu bisa juga dipakai untuk memberikan sinyal atau timing kapan kita buy, kapan kita sell. Contohnya mungkin dengan moving average crossover ya, perpotongan kedua moving average itu yang sering kita dengar dengan nama golden cross atau death cross. Ya, intinya adalah pada umumnya fungsi indikator teknikal adalah untuk timing, kapan kita buy, kapan kita sell. Kalau kita bicara di area mana buy-nya, di area mana sell-nya, itu biasanya kita lebih ke mengenali support dan resistance, kita lebih ke mengenali tren ya seperti itu. Tapi timingnya kapan nih? Oke, kita mau buy di area support, oke harganya sudah di support, kapan buy-nya? Sekarang belum tentu. Timingnya bisa dibantu oleh fungsi indikator teknikal. Kemudian yang kedua adalah
fungsi memberikan informasi kepada kita kapan buy atau sell-nya, ya, timing itu tadi sebenarnya. Kemudian yang namanya awesome oscillator ini adalah salah satu indikator teknikal yang masuk ke dalam keluarga osilator, maka namanya awesome oscillator tadi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan se-awesome namanya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya perlu kasih tahu bahwa yang namanya indikator teknikal itu fungsinya hanya untuk membantu sebenarnya. Membantu kita untuk mendapatkan informasi seperti yang saya tuliskan ini. Timingnya kapan, buy-nya, kapan waktunya sell-nya, kayak gitu. Ya. Dan tidak pernah ada indikator teknikal yang akurasinya 100%. Tidak pernah ada. Bahkan strategi trading pun kalau Anda combine 1-2 indikator teknikal dengan fungsinya masing-masing, belum tentu dia bisa kasih akurasi 100%. Bahkan saya bisa katakan tidak mungkin bisa. Mengapa? Ya ini jawabannya filosofi sekali. Karena indikator teknikal itu ciptaan manusia. Strategi trading pun ciptaan manusia. Karena ciptaan manusia, maka tidak mungkin dia flawless, tidak mungkin tidak punya celah. Pasti ada celah untuk kesalahan. Dan error itulah yang membuat akurasinya tidak bisa 100%. Ya bahkan kalau Anda pernah belajar fisika, kebetulan saya sarjana fisika. Dulu ketika saya kuliah itu ada namanya praktikum fisika dasar. Dan dari praktikum fisika dasar itu saya tahu bahwa ada yang namanya nilai ralat. Intinya adalah bahwa pengukuran pun, mau dia ilmu fisika, arsitektur sekalipun yang membuat bangunan yang sedemikian kompleks, kalau salah hitung bisa rubuh, itu sebenarnya pengukurannya tidak 100% akurat. Ada yang namanya nilai ralat. Jadi misalnya gini, kalau kita ukur 50 cm itu sebenarnya bukan persis 50 cm, tapi plus minus 0,0 sekian cm misalnya, milimeter, sorry, plus minus 0, sekian milimeter. Nah, nilai ralat itu, namanya nilai ralat, itu bisa diabaikan dalam banyak beberapa kasus, ya. Artinya apa? Itu pun tidak akurat 100% gitu kan. Nah, apalagi yang namanya memperkirakan arah harga mau kemana. Saya ambil contoh lagi, kita di jalan naik motor atau naik mobil. Saya sering ketika saya mau nyetir ya, itu lihat orang di depan saya pakai motor, dia kasih sen kanan, biasanya dia mau kemana? Dia biasanya mau belok kanan kan kalau dia kasih sen kanan, tapi ternyata orang itu sen kanannya nyala karena dia lupa matikan, sehingga dia akhirnya belok kiri gitu kan, hampir ketabrak sama saya. Tapi itu pun kita sudah antisipasi, perkiraan bisa salah. Intinya adalah saya sampai saat ini saya tidak percaya ada indikator teknikal ataupun strategi trading ataupun sistem trading yang bisa akurasinya 100%. Bagi saya akurasi 60 sampai 70% pun itu sudah bagus. Oke, kita lanjutkan ke awesome oscillator ini. Oh ya, saya tidak menyediakan waktu khusus untuk tanya jawab. Anda silakan tanya langsung apabila ada hal yang Anda anggap kurang jelas. Gunakan chat box-nya ya. Oke, kita masuk ke awesome oscillator-nya. Awesome oscillator ini basisnya simple moving average. Sebenarnya tidak hanya awesome oscillator ini yang simple moving average basisnya. Banyak indikator teknikal yang sebenarnya basisnya adalah moving average. Kemudian dimodifikasi dan diubah fungsinya karena sudah melalui proses modifikasi tadi menjadi osilator. Contohnya awesome oscillator ini. Ya, jadi kalau kita tahu kan moving average itu sebenarnya dia masuk dalam keluarga trend. Kalau kita lihat di MetaTrader, mana MetaTradernya? Ya seperti ini misalkan. Oh, saya ambil. Oh, ini ada ya. Ini ada moving average ya. Moving average. Kemudian kalau kita cari di sini, dia kan masuk ke dalam keluarga trend moving average itu. Sementara kalau awesome oscillator ini dia masuk ke osilator. Mana awesome? Dia bukan di osilator sini ya. Dia di sini. Awesome. Nah, dia di custom indicator. Awesome oscillator namanya. Oke. Nah, dari yang trend following indicator menjadi osilator. Nah, itulah yang dilakukan oleh si pencipta awesome oscillator ini. Oke, geser lagi. Ini mohon maaf, ini agak saya belum tahu bagaimana cara menghilangkan blockingnya ini. Oke, kita lanjutkan. Hop. Nah, awesome oscillator kita singkat AO ya. Gimana enaknya? Mau AO apa EO?
EO lah ya karena namanya dari bahasa Inggris ya. Sedangkan EO, toh FBI juga kita nyebutnya FBI, CIA kita sebutnya CIA. Tidak nggak kita nggak sebut FBI ya. Kalau FBI jadi Pans Berat Inul jadinya ya, bukan Federal Bureau Investigation lagi. EO hanya memiliki dua komponen, yaitu histogram dan garis nol. Garis nol ini biasa disebut dengan note line. Nah, saya nggak tahu bacanya note atau naut ya. Nantilah saya cari tahu. Note line. Jadi nanti Anda bisa lihat ketika saya sudah tunjukkan bentuk Awesome Oscillator-nya. Nah, seperti ini bentuk Awesome Oscillator. Histogram yang saya maksud adalah batang-batang yang tegak ini. Ya. Anda bisa lihat warnanya hijau dan merah. Kalau saya tidak salah ingat, warna hijau dan merah ini kita bisa modify. Untuk memasukkannya, Anda ini saya hilangkan dulu ya. Indikator teknikalnya ini saya hilangkan dulu, stochasticnya saya hilangkan, moving average saya hilangkan. Oke. Nah, seperti ini kan polos, tidak ada apa? Tidak ada indikator. Cara memasukkannya kita klik di indikator, kemudian klik custom, pilih, nggak usah diklik sih sebenarnya, sorot custom, lalu klik awesome. Nah, ini awesome oscillatornya di sini dia. Nah, warnanya merah dan hijau. Oh, nggak bisa diganti. Sorry. Wrong. Oke, sebentar ya. Ini gimana cara ininya awesome oscillatornya ini? Oh, bukan ini. Ya, nantilah. Kita lihat di sini. Oh, dari sini aja berarti. Kok delete? Klik custom awesome oscillator. Mana dia awesome? Oke, di sini kita bisa ganti, colornya bisa diganti ya. Defaultnya dia merah dan hijau. Anda bisa ganti dengan warna yang Anda suka ya. Tapi harus mencolok sih kalau bisa. Atau minimal warna yang kontras ya supaya bisa membedakan histogramnya. Kalau Anda pilih hitam abu-abu ya itu membedakannya dua warna histogram akan susah. Nah, kemudian ini bisa saya pertebal ya si garis histogramnya. Kemudian saya bisa tambahkan level 0. Kalau saya lebih suka tambahkan level 0. Caranya Anda klik di level, kemudian klik add 0 dia di sini udah biarkan saja deskripsinya. Mungkin Anda mau tulis 0 juga boleh, tidak usah ditulis nggak apa-apa. Oke, dan dia akan muncul seperti ini. Ini dia. Oh, sorry. What's wrong with this? Awesome. Harusnya dia bisa di double klik di situ. Karena nggak bisa, kalau nggak bisa saya nggak tahu ini kenapa nggak bisa. Harusnya dia bisa di double klik di sini dan dia akan muncul dialog boxnya tadi. Karena nggak bisa, ya saya klik kanan indicators list, saya pilih awesome-nya, kemudian saya edit. Nah, ini levelnya bisa saya kasih warna putih misalkan. Ini white. Garis putus-putus. Nah, oke, akan jadi seperti ini ya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Oke, ini fungsi awesome oscillator. Ini bentuk tampilan awesome oscillator dan saya tadi sudah kasih lihat cara masukkannya. Tapi kalau yang dia defaultnya dia nggak ada garis nolnya ini, dia ini lebih kurus histogramnya. Nah, untuk somehow ini nggak bisa di double klik, saya nggak tahu. Mungkin ada yang ubah-ubah settingannya. Tapi kalau itu nggak bisa, kalau bisa Anda double klik nanti akan muncul seperti ini. Kalau nggak bisa Anda klik kanan indicators list, pilih indikatornya lalu klik edit, dia akan muncul kotak edit seperti ini. Nah, Anda bisa ganti-ganti warnanya di sini ya, bisa ganti-ganti warnanya di sini. Saya kalau merah hijau saya suka sih sebenarnya. Apalagi kalau backgroundnya hitam. Bagi saya itu bagus. Kemudian ketebalan histogramnya juga bisa diatur di sini. Oke, inilah histogram di chart ya. Kalau Anda lihat ini kita pakai Aussie 4 jam. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Nah, sekarang saya mau memberitahu bagian-bagian tubuh si Awesome Oscillator ini, EO-nya ini. Histogram yang ini, batang-batangnya ini, yang merah dan hijau ini, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang note line-nya ini, yang nolnya ini, garis nolnya ini note line namanya. Defaultnya nggak ada garisnya, tapi kita bisa tambah. Ya, jadi histogram dan note line itu hanya itu. Kalau kayak stochastic, dia punya overbought, oversold, main signal ya, atau persen K, persen D. Kalau Awesome Oscillator nggak. Dia hanya punya histogram sama note line. Sudah itu aja. Kemudian
kita akan belajar cara membaca sinyalnya. Ya, kalau indikator cakep-cakep, keren-keren, bagus-bagus, warna-warni, tapi tidak memberikan sinyal, ya buat apa? Atau kita nggak bisa baca sinyalnya, ya buat apa, ya kan? Kita kan maunya trading, ya kan? Bukan melukis, bukan menggambar. 1 second ya, saya ada panggilan telepon dulu. Bentar ya. Bentar aja. Baik, mohon maaf atas gangguannya. Ya, kita baca sinyalnya sekarang seperti apa? Ada beberapa metode yang bisa kita pergunakan untuk mendapatkan sinyal trading buy atau sell. Saya baca banget itu ya. Dia udah hafal jadi harus kebetulan sama yang saya ucapkan dengan yang tertulis di situ. Yang pertama adalah metode saucer namanya. Saucer itu apa ya? Cawan, bukan ya Pak? Bukan. Kalau cawan itu Anda tahu yang namanya piring yang buat di bawah cangkir itu apa namanya? Kalau saya menyebutnya cawan. Ada yang menyebutnya pisin ya, itulah dia. Saucer, ada yang menyebutnya mangkuk juga ya, nggak tahu lah. Sorry ya, Pak Susanto kan tadi saya sebenarnya minta izin sebentar ya. Oke, metode yang kedua adalah Node Line Crossing. Metode yang kedua adalah Node Line Crossing dan metode yang ketiga adalah Two Pikes. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Yang pertama adalah metode saucer. Kita baca sinyal buy-nya dulu. Kalau sinyal buy dengan metode saucer, Anda bisa mencari sinyalnya dengan melihat kondisi 3 batang histogram yang memenuhi kondisi seperti ini. Jadi semua histogramnya harus berada di atas node line, harus berada di atas garis 0. Ya, ini kita bicara metode saucer dulu. Metode saucer ini adalah semua histogramnya harus berada di atas garis 0. Oke. Kemudian mau yang hijau mau yang merah dia harus di atas garis 0 semua, di atas node line. Kemudian kita cari nanti ada 3 batang histogram di mana histogram ini nggak bagus ya. Gimana kalau 3 ya? Soalnya ini ada kondisinya. Ada 3 batang histogram. Ini kebetulan jari tengah kan nggak lebih pendek ya. Ada 3 batang histogram yang histogram kedua ini harus lebih rendah daripada histogram yang pertama. Oke. Dan histogram yang kedua ini, yang lebih rendah ini warnanya harus merah. Ini lebih gampang dilihat daripada diomongin sebenarnya. Kemudian histogram yang ketiga, ini harus lebih tinggi daripada histogram yang kedua. Ya. Dan warnanya harus hijau. Ini kalau Anda pakai warna merah hijau. Karena yang merah itu kan indikasinya dia mengecil, hijau indikasinya membesar. Gampangnya lihat ini deh. Memang ini lebih mudah dilihat, divisualkan daripada dibicarakan. Ini ceritanya. Ya. Ini seperti ini yang saya maksud. Buy saucer, di sini kita tulis artinya sinyal buy berdasarkan metode saucer di Awesome Oscillator. Yang pertama adalah sinyal, ada 3, kita lihat 3 di formasi 3 batang histogram. Di mana histogram yang kedua ini harus lebih rendah atau lebih pendek daripada histogram yang pertama. Sebenarnya lebih rendah ya, bukan lebih pendek ya. Lebih rendah daripada histogram yang pertama. Dan histogram yang ketiga ini harus lebih tinggi daripada histogram yang kedua. Ya, ini sinyal buy. Maka buy-nya di mana? Buy-nya bukan di sini, melainkan ketika muncul histogram yang keempat. Jadi kalau kita ambil, ini saya mau kasih sedikit annotation ya. Kalau Anda ambil misalkan seperti ini, histogram yang pertama itu kan yang ini candlestick-nya. Histogram yang kedua candlestick-nya yang ini, wah terlalu tebal ya. Saya ganti pakai garis yang lebih tipis. Oke. Histogram yang pertama itu candlestick-nya yang ini. Histogram yang kedua candlestick-nya yang ini. Histogram yang ketiga candlestick-nya yang ini. Sehingga buy-nya bukan di sini sebenarnya. Karena si histogram ini naik panjang atau tinggi rendahnya akan berubah-ubah. Histogram ini akan berubah-ubah sesuai dengan candlestick-nya. Makin panjang candlestick-nya, makin panjang dia. Makin pendek candlestick-nya pun makin pendek si histogramnya. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, maka kemudian sinyal buy-nya itu bukan yang di sini, melainkan di candlestick yang ini si sinyal buy-nya. Lihat nih, saya kasih lingkaran. Buy-nya itu di candlestick yang ini.
Ya, yang ini. Jadi bukan yang ini, bukan yang ketiga, tapi yang ini. Bayinya di opening candlestick yang saya lingkari ini. Begitu ceritanya. Ya, jadi mengerti ya. Nah, itu sinyal buy berdasarkan saucer. Kemudian sinyal sell-nya seperti apa? Ya kebalikannya. Nah, kalau metode saucer, kalau mau cari sinyal sell, sama 3 batang histogram yang kita perhatikan, tapi histogramnya tiga-tiganya semuanya harus di bawah garis nol. Kalau yang tadi kan di atas garis nol. Kalau yang sinyal sell-nya di bawah garis nol. Ya. Sementara histogram yang kedua, ada 3 histogram. Histogram yang kedua harus lebih tinggi daripada histogram pertama. Dan dia harus hijau. Sementara histogram yang ketiga harus lebih rendah daripada histogram yang kedua. Dan harus berwarna merah. Ini visualnya seperti ini, penampakannya seperti ini. Nah, ini histogram yang pertama merah, histogram yang kedua di hijau. Dia ingat, lebih tingginya itu bukan berarti di atas nol ya. Ini kan posisinya di sini, ini posisinya di sini, ini kan lebih tinggi daripada ini. Itu yang saya maksud. Ya. Histogram ketiga, ini harus merah dan lebih rendah daripada histogram yang kedua. Seperti ini. Selnya di mana? Selnya adalah di histogram yang keempat, berarti di sini selnya, di candlestick open yang ini. Open candlestick yang ini. Oke? Jelas ya? Nah, kalau ada pertanyaan sekali lagi jangan ragu-ragu, langsung ketik aja. Kalau ada pertanyaan langsung ketik aja. Oke? Lanjut. Nah, tadi itu metode saucer. Nah, sekarang kita lihat coba di real chart. Bisa tidak kita menemukan metode saucernya? Nah, sambil saya juga cari di chart saya, Bapak Ibu juga boleh cari di chart Bapak Ibu. Dengan metode saucer, nih saya kasih lihat lagi metode saucernya. Bayinya, selnya seperti ini. Ya, ini bayinya seperti ini. Oke. Selnya seperti ini. Ya, yuk kita sama-sama cari sekarang, karena kan kita sambil berlatih ini ceritanya. Kita sama-sama cari apakah kita bisa memperoleh sinyal. Sorry. Very sorry. Sinyal dari awesome oscillator tapi dengan metode saucer. Kita cari. Tiga histogram, ya 3 histogram. Oh, hampir saya lupa. Jangan lupa bahwa kalau kita mau trading, yang pertama kali harus kita lihat itu adalah trennya. Jangan lupa, harus tren dulu. Yang pertama kali dilihat harus tren. Osilator ini hanya untuk timing, bukan untuk tren. Maka kalau kita lihat sekarang di Aussie misalkan dia uptrend di chart 4 jam, ya kita carinya ya sinyal buy, jangan sinyal sell. Ya. Tapi karena sekarang kita baru mau mengenali si saucernya berdasarkan awesome oscillator, oke lah, tren nanti kita lihatnya belakangan dulu ya. Kita lihat bentuk saucernya dulu. Nah, kalau Bapak Ibu jeli, Bapak Ibu sekarang sudah bisa menemukan, saya juga baru nemu sebenarnya. Ini ada saucer loh, buy. Si ya yang dilingkarin kuning ini loh ya. Lihat ya. Histogram pertama, histogram kedua, histogram ketiga. Histogram kedua dia merah dan lebih rendah daripada histogram yang pertama. Histogram yang ketiga lebih tinggi daripada histogram kedua. Memenuhi syarat ya. Dengan demikian harusnya kemarin-kemarin itu kita harusnya buy-nya di mana? Buy-nya di sini. Ini saya kasih warnanya beda lah. Kuning misalkan. Nah, berarti harusnya buy-nya di opening candlestick yang ini. Oke, harusnya buy-nya di situ. Kemarin-kemarin tadi. Udah lewat, sekarang belum ada lagi sinyalnya. Silakan Anda cari histogram pertama, kedua, dan ketiga. Ada enggak dia kondisi seperti ini? Ya, ingat histogram yang kedua harus merah. Dan dia harus lebih rendah daripada histogram yang pertama. Histogram yang ketiga dia harus hijau dan harus lebih tinggi daripada histogram yang kedua. Oke, yang sudah bisa menemukan sinyalnya silakan chat, Pak, saya nemu sinyal buy saucer awesome oscillator di pair ini time frame sekian gitu, silakan. Ini Aussie, ada yang lain nggak ya? British Pound kita coba lihat, British Pound ada nggak? Oops. Oh yes, ini saya hilangkan dulu. Alexis Sanchez saya lihat raise a hand. Saya tidak bisa memberikan Anda akses untuk
voice ya. Kalau Anda mau bertanya silakan langsung ketikkan pertanyaan Anda di chat box yang sudah tersedia. Nah, ini saya mau lihat di pound sterling sekarang. Awesome Oscillator, ada nggak dia sinyal saucernya? Awesome, oke. Ini saya perbesar, ini saya pergemuk. Nah, levelnya juga saya kasih levelnya saya kasih tambah level 0, saya kasih warna putih supaya kelihatan jelas level 0-nya. Kadang nggak kelihatan. Kalau orang kayak saya, karena saya silindris ya, nggak kelihatan. Tuh kan nggak bisa. Oke, awesome, edit, ininya putus-putus. Iya, that's it. Oke, ada nggak kita temukan yang udah kejadian juga nggak apa-apa ya, yang udah kejadian beberapa waktu lalu nggak apa-apa. Awesome oscillator, saucer signal, nggak kelihatan. Saya tidak bisa lihat. Nah, ini ada lagi, tapi nggak tahu dia gagal apa tidak ini. Kalau gagal ya gagal ya, kita tidak perlu tutup-tutupin. Oh, ini sinyalnya yang salah. Enggak ya, memang dia gagal kan, memang akurasinya nggak 100%. Ada beberapa orang atau trader pemula yang biasanya gini, dia punya strategi trading, punya indikator, dia nggak mau terima kalau indikatornya bisa salah. Ya kan? Oh, ini yang salah ininya gitu. Enggak. Ya ada waktunya memang salah. Sinyalnya jadi gagal tuh ada waktunya, tidak perlu khawatir, pasti ada. Oke, nah berarti sebaiknya di mana? Baiknya di open candlestick yang ini and it failed. Oke, bener ya? Ya bener, iya sih, bisa pernah sih naik sedikit, tapi ya kan teorinya kan baiknya di sini kan. Oke, iya betul, tapi habis itu ya cut loss. Gitu ya. Fail, bisa fail juga. Jadi nggak usah kecewa kalau oh indikatornya fail, oh indikatornya jelek, belum tentu. Karena memang tidak ada yang 100% akurat, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada, percayalah sama saya. Ya, kalau nggak percaya ya udah sih, nggak apa-apa. Oke, ada lagi nggak? Hijau, merah, hijau, dia bentuknya hijau, merah, hijau. Yang merah kedua harus lebih rendah. Yang hijau ketiga harus lebih tinggi daripada yang merah kedua. Jarang ya, jarang muncul ya. Oke, kok jarang muncul Pak? Pada di ponseling cuma muncul sekali, itu pun salah. Tadi cuma dapat di Aussie doang 4 jam. Ya intinya memang jangan fanatik pada satu pair. Anda cari di banyak pair. Loh Pak, katanya kalau pemula tradingnya jangan banyak-banyak pairnya. Tradingnya jangan banyak-banyak opennya. Tapi kalau ngelihatnya semua juga dilihat nggak apa-apa. Kenapa saya menyarankan ya? Bukan membatasi, tidak wajib. Saya sendiri kalau open posisi bisa banyak pair loh. Bisa. Tapi intinya kalau sampai posisi terbuka Anda bikin Anda bingung, ngaturnya sterling, euro, Aussie, yen, Swiss franc, New Zealand gitu kan misalkan semuanya open position jadi bingung oh di mana nih ada floating ah itu berarti udah banyak kan. Tapi selama Anda masih oke, saya lihat oke, Aussie floating loss oke, no problem. Euro floating profit lihat sudah sampai resisten belum sampai target belum oke, overbought oke udah masih bisa ditahan udah nggak bisa kenapa karena alasan tekniknya oke close dulu ah gitu masih boleh. Intinya kenapa harus tidak terlalu banyak ya? Bukan dibatasi, tapi jangan terlalu banyak. Agak beda dikit, tipis bedanya. Kalau sudah terlalu banyak, Anda nanti bingung. Itu yang saya hindari sebenarnya. Ya. Jangan sampai bingung aja. Jadi supaya konsentrasinya nggak terpecah. Tapi kalau Anda mampu berkonsentrasi di 5 posisi open sekaligus, why not? Gitu. Tapi biasanya pemula belum bisa. Karena konsentrasinya masih terpecah. Tapi kalau sudah jam terbangnya cukup tinggi, no problem. Bahkan ada strategi trading atau station trading yang namanya basket trading. Jadi semua pair dia buka. Itu kan lebih ngeri lagi. Oke, ada lagi ketemu? Nggak ada? Oke, kalau belum ada yang respon, belum ada yang nyari, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pemaparan Awesome Oscillator dengan metode yang selanjutnya. Metode selanjutnya adalah Node line crossing. Ini lebih mudah daripada mencari sinyal di saucer. Nah, Node line crossing ini adalah ketika itu kan ada histogram tuh, ada sinyal, ada garis nol, node line, ada histogram banyak, kadang dia di bawah, kadang dia di atas nol, ya kan kalau kita lihat seperti ini tadi, kadang dia di bawah nol, kadang dia di atas nol. Nah,
Outline crossing ini memanfaatkan proses nyebrangnya histogram dari bawah ke atas outline atau jatuhnya histogram dari atas outline ke bawah outline. Ini yang dicari, itu yang dijadikan sinyal. Nah, ini kita lihat. Kan dia ada di atas, ada di bawah. Gambarnya seperti ini. Dia memerlukan konfirmasi 2 batang histogram. Contohnya seperti ini. Kalau tadinya histogram sebelumnya, ada 2 histogram ya. Histogram sebelumnya berada di bawah 0, dan histogram yang kedua berada di atas 0, itu sinyal buy. Ini seringkali diikuti oleh pergerakan up yang cukup panjang. Ingat, tidak 100% akurat. Ya, loh, ngapain ngasih tahu saya kalau nggak 100% akurat? Saya nanti bisa rugi, ya bisa. Tapi kan ada yang namanya manajemen resiko. Saya bilang ya, omong kosong kalau ada orang trading nggak bisa loss. Mungkin belum waktunya aja dia loss, atau sebelum loss dia udah berhenti. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Tidak mungkin, intinya saya mau menyampaikan apa? Tidak mungkin ada orang yang nggak pernah salah lah. Udah. Kodratnya manusia itu, apa sih kalau kata orang Arab itu? Khotoi, apa saya lupa. Wah, itu tempat salah dan lupa. Nah, khotoi wanisian, nah gitu ya. Tempatnya salah dan lupa. Jadi nggak mungkin orang nggak bisa salah. Dari Agung, apakah di atas 0 itu trend bull dan di bawah 0 itu AO menunjukkan? Tidak. Jadi awesome oscillator ini adalah sinyal osilator. Dia bukan trend. Dia bukan trend indicator. Ya. Dia bukan juga sentiment indicator. Dia purely oscillator yang kasih kita sinyal buy atau sell, sesederhana itu. Ya, jadi dia tidak bukan trend indicator, bukan juga sentiment indicator, bukan juga volume indicator, tapi dia oscillator indicator. Osilator itu dia kasih kita sinyal, oh buy, oh sell gitu, kayak gitu. Trennya tetap harus kita lihat. Kalau kita tidak pakai indikator lain, trennya harus kita lihat chart yang ini juga dulu. Kalau uptrend ya kita cari sinyal buy, kalau downtrend kita cari sinyal sell. Oke? Ini sinyal buy-nya. Kemudian sinyal sell-nya kebalikannya. Kalau sinyal sell-nya itu ketika histogram yang pertama di atas 0, histogram yang kedua di bawah 0. Ya, itu sinyalnya namanya sinyal sell. Ini outline crossing-nya seperti ini. Nah, contohnya gimana? Contoh. Nah, ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan sekali. Kalau nggak kelihatan, kadang-kadang kita perbesar dia akan kelihatan. Ini kecil sekali dia, lihat nih. Ini kecil sekali nih. Ini di atas 0. Ini di atas 0. Ini di atas 0. Warna harus sama, Pak. Kebanyakan ya, tetapi tidak harus. Kadang-kadang dia warnanya beda. Kadang-kadang yang satu merah, yang satu hijau. Tetapi sinyal yang baik memang dia sewarna. Kalau dia merah semua sell, kalau dia hijau semua buy. Ya, tapi itu bukan suatu kewajiban. Ya, bukan suatu kewajiban. Oke, ini sebenarnya ada sinyal nih. Di atasnya kan ini kan histogram yang ini kalau Anda lihat dengan teliti ini sebenarnya dia di atas 0 nih. Yang ini nih. Ini di atas 0, yang ini yang kedua di bawah 0. Ya, maka Anda selnya di mana? Anda selnya di histogram yang ini, dengan kata lain di candlestick yang ini nih. Open sell di open candlestick yang ini. Itu sinyal sell. Jadi kita sekarang cari sinyal buy. Ingat ya, lihat trennya dulu baru lihat sinyalnya. Nah, ini 1, 2, yang satu di bawah 0, yang kedua di atas 0. Berarti buy-nya di open candlestick yang ini. Buy-nya di open candlestick yang ini. Ada lagi, nah ini fail, look. Ini fail. Ini kalau kita zoom out kelihatan nih. Aduh, hilang. Mana tadi? Ada yang fail tadi. Mana sih? Oh, ini. Ini yang satu di bawah 0, yang satu di atas 0. Kalau buy di sini kan cut loss. Kenapa? Ya trennya lagi bukan kapok, gitu loh. Jadi lihat trennya dulu ya, lihat trennya dulu. Nah, ini kan uptrend dari sini uptrend nih, dari sini walaupun trennya nggak terlalu bagus ya. Maksudnya nggak terlalu tajam, tapi ini uptrend. Kalau kita ambil trend line ini uptrend. Nah, kelihatan kan? Nah, trend. Dari sini coba kita cari sinyal buy. Jangan cari sinyal sell, carinya sinyal buy. Kalau cari sinyal kemungkinan besar salah. Mau bukti? Ini dari sini uptrend ya. Ini sinyal sell bukan? Satu di atas histogram, satu di atas outline, satu di bawah outline.
Harusnya kan selnya di sini, tapi naik dia. Ya karena trennya up. Kalau trennya up jangan sell. Dari Agung, MA20 dan MA50 yang dipasang dong, Pak. Hah? Untuk apa itu? Oh, kalau mau lihat tren ya boleh. Kalau mau lihat tren boleh. Boleh pakai 520 pakai 5. Tapi bahasan kita sore ini si awesome oscillator dulu. Next mungkin kita akan bahas combining awesome oscillator dengan moving average maybe ya. Tapi itu another story lah ya. Oke. Dari Adi Palguna kalau tren Aussie, Aussie sekarang. Aussie bagaimana, Pak? Yuk kita lihat aja deh. Aussie, ini kita hilang-hilangin dulu nih yang gambar-gambarnya. Mau time frame berapa nih? Atau Anda tradingnya short term atau mid term atau gimana? Kalau yang sekarang, kalau Anda lihat sekarang Aussie sebenarnya ini saya kalau jangka pendeknya ya bearish ya. Downtrend berarti carinya sell. Tapi kalau lihat di 4 jam, nah ini sudah agak konsolidatif tapi overall dia masih up. Nah, kalau pakai moving average kelihatan seperti pas siapa tadi Agung. Misal Agung ya. Oh iya, moving average, misalkan kita masukin sini moving average, dia masuk di sell, moving average berapa? 20-50 tadi, boleh. Ayo kita pakai 20-50. 20 sama 50. Ini. Wah, overall sih masih up, cuman hati-hati dia sudah break ke bawah ya. Ini hati-hati. Kalau mau ambil 1 jam berarti dia downtrend. Oke. Nah kita masukin awesome oscillatornya. Custom. Awesome. Ini kasih garis warna putih. Colornya garisnya ditebelin karena saya agak rabun. Jadi kalau garisnya tipis-tipis saya kurang serk, kurang nyaman. Ya garis nolnya kurang. Oke lah nggak apa-apa lah. Nah, tinggal diedit sebentar. Awesome, edit level tambah add 0. Oke. Nah ini dia ya. Gimana kalau di 1 jam? Sekarang nggak ngapa-ngapain, tapi tadi pagi, nah pagi-pagi bingit, bingit. Ini ada sinyal sell nih dari awesome oscillator dengan metode Naut cross, ya kan? Naut line cross. Ini dia. Satu di sini di atas Naut line, satu di bawah Naut line, berarti sellnya di open candlestick yang ini jebret. Ahai, oke, ya kan? Oke, itu Naut crossing line. Naut line crossing, Naut crossing line, balik lagi ya. Metode yang ketiga, karena waktunya sangat mepet. Metode yang ketiga adalah two pikes. Two pikes method berdasarkan awesome oscillator. Dia ada yang disebut juga, ada yang menyebut twin pikes, ada yang menyebut juga twin peaks. Peaks itu puncak, berarti puncak kembar. Ya. Kalau pike itu mata tombak. Pike kalau saya nggak salah, ya. Kalau saya nggak salah, nih yang namanya pike itu mata tombak, ya kan? Jadi two pikes berarti dia punya dua mata tombak, pakai dua mata tombak. Twin pikes mata tombak yang kembar. Kalau twin peaks puncaknya yang kembar. Saya lebih suka pakai kata pikes, kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak lihat puncak, tapi lihat lembah juga. Nah, bagaimana cara melihat sinyal berdasarkan awesome oscillator ini? Kita lihat dengan mengamati pipe-nya itu, puncak dan lembahnya, pipe-nya yang dibentuk oleh histogramnya. Sekali lagi ini lebih mudah untuk dilihat daripada untuk diceritakan. Gini. Ya, syaratnya pipe 1 dan pipe 2 harus berada di bawah garis 0, harus di bawah Naut line. Ingat, pipe 1 dan pipe 2, untuk melihat pipe itu Anda lihat lengkungannya aja. Ya, dia harus di bawah garis 0 dan pipe yang kedua itu harus lebih tinggi daripada pike yang pertama. Kalau sinyalnya buy, dia harus di bawah 0. Lihat ya, gambarnya ini. Pike pertama yang ini, pike yang kedua ini. Nah, biasanya pike yang kedua ini ditandai dengan perubahan warna histogram. Biasanya. Ini lebih tricky daripada yang Naut line crossing tadi. Lebih tricky, lebih rumit, lebih sulit sebenarnya. Karena kadang dia ganti warna, kadang dia ganti warna hijau, kemudian dia berubah lagi jadi merah. Makanya harus tunggu konfirmasi. Nah, ini lebih tricky. Dibandingkan dengan saucer tadi juga lebih tricky ini, karena kita harus melihat secara umum gambarannya. Ya.
Jadi yang spike pertama yang ini, spike yang kedua yang ini. Ya, ketika dia berubah menjadi hijau, di yang selanjutnya lah kita bayinya. Ya. Dari Pak Susanto Ghazali, perbedaan warna hijau dan merah pada satu gunung itu mengartikan apa? KMD. KMD saya nggak tahu. Nggak mengartikan apapun sih sebenarnya. Cuman itu ya, kalau kita balik kepada konsep bahwa dia menggunakan moving average, maka itu mungkin adalah saat-saat di mana moving average-nya mulai berbelok ke atas. Ya. Dan yang namanya Twin Peaks method ini biasanya munculnya di ujung-ujung tren. Jadi dia pola reversal, di ujung-ujungnya tren biasanya dia. Oke, tapi ini agak tricky ya. Tolong nanti agak lebih berhati-hati kalau pakai metode Twin Peaks ini. Itu baik. Kalau sell ya kebalikannya. Kalau sell, kedua pike-nya itu harus berada di atas garis nol. Di atas garis nol, di mana pike yang kedua itu harus lebih rendah daripada pike yang pertama. Tadi kan kalau yang untuk sinyal buy kan pike yang kedua harus lebih tinggi daripada pike yang pertama. Kalau yang untuk sell kebalikannya, pike yang kedua itu harus lebih rendah daripada pike yang pertama. Dan semua histogramnya harus berada di atas garis nol. Oke? Jadi jangan kebalik. Kalau kebalik ya nanti jadinya keliru. Ya. Ini ada. Nah, kalau kita lihat di grafik bagaimana? Ya, kita cari. Nah, saya juga sebenarnya mengharapkan Bapak Ibu juga aktif. Jadi kalau dulu kan ada istilah CBSA, ingat nggak? CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya, jadi saya harapkan sih Bapak Ibu selain melihat pemaparan saya juga ikut di chart masing-masing cari, ya. Toh suara saya bisa didengar walaupun nggak lihat tampilan layar saya ya. Nah, kita cari two pikes-nya ada nggak? Biasanya time frame yang agak panjang baru dia kelihatan tuh. Ini sebenarnya bisa jadi twin pikes tapi nggak terlalu signifikan kelihatannya ya. Kita skip aja dulu lah. Ya karena nggak terlalu kelihatan sih. Nah, ini twin pikes untuk sell. Ingat? Nah, karena dia pola reversal, maka biasanya di uptrend pun dia sering dipakai. Jadi kalau dia pola reversal seperti itu. Tapi ya agak tricky seperti yang saya bilang tadi. Dari Pak Ali Cirebon. Biasanya berlaku di time frame berapa, Bu? Berapa, Pak? Pertanyaannya keren. Time frame sih biasanya minimal dia di 1 jam. Cuman kalau memang kita nanti berusaha untuk mencari time frame yang lebih kecil, otomatis nanti settingannya harus banyak kita ubah. Tetapi dari yang saya tahu, semakin besar time frame yang dipakai, akurasinya makin bagus. Gitu. Tapi kalau time frame makin besar kan memang nanti dia target dan alokasi resiko juga makin besar. Tapi kalau Pak Ali tanya saya pakai biasanya di time berapa? Saya sarankan pakai di time frame 1 jam ke atas. Jangan 1 jam ke bawah. Ya, saya sarankan 1 jam ke atas. Perfectnya dia sebenarnya bukan perfect, apa sih? Errornya itu kecil kalau dia dipakai di time frame 4 jam. Nah, tapi 1 jam juga bisa. Nah, ini kita lihat, ini Twin Peaks atau Twin Pikes atau Two Pikes yang menjadi sinyal sell. Yuk kita lihat, ini pike yang pertama. Nah, saya lingkarin aja biar kelihatan. Kelihatan nggak sih? Nah, ini pike yang pertama, oke? Ini pike yang kedua, yes? Dia lebih rendah kan? Nah, pike yang pertama di sini, pike yang kedua di sini, ya, lebih rendah ya. Oke. Kalau sinyal sell dia ditandain pike yang kedua itu berubah jadi merah. Ini kan histogramnya merah. Selnya bukan di sini loh ya. Selnya itu yang di sini, di sebelahnya. Berarti kita selnya itu di open candle yang ini, bukan di sini. Ya emang perfect banget kalau dapat sel di sini. Tapi sayangnya untuk sel
Aussie kebetulan. Oke, kita cari sinyal buy. Ini ada ini sinyal buy-nya ini. Ini two peaks ya, two pikes ya. Ini lembah yang pertama, pike yang pertama, ini pike yang kedua. Ketika pike yang kedua, nah ini kan saya makanya saya bilang ini tricky-nya di sini. Kadang orang menganggap ini pike yang kedua, sehingga di sini dia buy. Ya, hajar dia. Padahal ternyata di sini pike yang keduanya. Dan memang ini lebih tricky, lebih enak pakai yang crossing note, note line crossing tadi. Nah, pike pertama, pike kedua, dua-duanya di bawah nol. Hijau di sini berarti buy-nya bukan di sini loh ya. Buy-nya itu bukan di sini, tapi buy-nya di candlestick yang ini. Atau open candlestick yang ini. Ya, di situ dia. Itu sinyal buy. Ini sinyal sell juga nih. Walaupun tidak terlalu kelihatan, tapi kalau kita ambil garis nih kelihatan nih bedanya nih. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Sedikit saja memang perbedaannya. Ini bukan karena pike yang kedua lebih rendah. Ini juga nih. Ini pike yang pertama, ini pike kedua. Nggak kelihatan ya? Ya, memang lebih tricky dia. Ini pike, ini sell. Pike pertama, ini pike kedua. Ini buy, ini pike pertama, ini pike kedua. See? Nah, berarti sama seperti ciri trennya Pak. Dua bukit, dua lembah. Iya, tapi kalau Awesome Oscillator ini dia cuma pakai bukit aja atau lembah aja. Ya, betul. Itu Bapak sudah paham konsep tren? Mantep, keren Pak. Konsep tren memang harus pertama kali tren dulu yang dikuatin ya. Osilator mah nomor 2. Oke. Di buy ya di sini. Apalagi silakan cari lagi lah. Oke. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab dan simulasi, ya. Nah, kalau Bapak Ibu berkenan, saya minta partisipasinya untuk ikut bersama-sama dengan saya cari sinyal yang udah jadi dulu aja. Yang udah jadi. Di Awesome Oscillator berdasarkan metode Saucer, kemudian metode Note Line Crossing, dan metode Two Pikes. Kita cari sama-sama ya. Ini di Aussie udah ketemu nih, Aussie 4 jam. Ini lembah pertama, ini lembah kedua, ini hijau terus di sini buy-nya gitu kan. Ada lagi enggak? Ini bukan, ini makin tinggi, tidak bisa. Ini sebenarnya nggak bisa kita sebut pike ya. Dia terlalu rata. Terlalu datar. Nah, ini hati-hati. Ini sebenarnya bisa sell, cuma dapatnya koreksi doang. Hati-hati, kenapa? Lihat, Pak Ali tadi harusnya sudah tahu, ini kan uptrend ya. Tapi dia kasih sinyal sell berkali-kali kalau kita pakai metode two pikes. Pike pertama, pike kedua, di sini berarti sellnya di sini, betul? Dapat, tapi dikit. Dikit dapatnya, dapat koreksi doang. Nah, ini juga pike pertama, pike kedua, sellnya di sini. Nah, dapat juga tapi dikit koreksi saja. Hati-hati, lihat tren juga ya. Oke. Dari Pak Adi Palguna. Jika dengan osilator ini bisa tahu oversold, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Kita tidak bisa tahu oversold overbought-nya. Karena dia tidak punya fasilitas untuk itu. Tidak bisa. Ya, cari lagi. Ayo kita cari lagi. Ini bisakah kita sebut sebagai double twin pikes? Ini bisa ya. Pike pertama, pike kedua, buy-nya di sini. Pak Ali, Euro USD 17 Mei 2017 4 jam. Oke, mari kita lihat Euro USD. Ya. Euro USD 17 Mei 2017. Mei. Time frame 4 jam. 17 Mei 2017, berarti di daerah sini ya. 17 ini. Ini. Ini Twin Pikes ya Pak, atau apa Pak? Pak Ali, Twin Pikes ya di sini betul, tapi dia hanya dapat koreksi. Dari Pak Susanto Gozali, bagaimana cara tahu bahwa sinyal ini sudah selesai? Kalau dari indikatornya kita nggak tahu, cuman begini saya kasih triknya. Ini ada apa ini? Kok ada bulat-bulat di sini? Coba contoh di Aussie tadi yang kita sudah bisa lihat.
Oh ini ya. eh kita cari sinyal deh. Uptrend, cari sinyal buy misalkan. Saya mau pakai metode outline crossing, ya. Misalkan misal ini kan udah kejadian, saya nggak bisa banyak ngomong nih. Kalau belum kejadian, saya mungkin bisa banyak ngomong. Ini kan dia di bawah nol, ini di atas nol, ya kan? Berarti kan buy-nya di sini, oke? Sebenarnya kalau kita misalkan lah kita buy di sini, selesainya kapan sih sebenarnya saya nggak tahu. Tapi saya bisa batasi bahwa kalau saya buy di sini, saya pasang stop loss di sini, Pak. Ini stop lossnya saya kasih warna merah misalkan. Saya pasang stop loss di sini, sementara saya pasang target profit. Kalau saya bisa dapat resisten paling dekat, saya ambil. Kalau enggak ya minimal 1/1, katakan taruh di sini. Selesainya itu ya udah begitu sampai TP-nya. Atau kalau saya tidak mau pakai TP, saya tunggu sampai muncul sinyal yang berlawanan arah. Misal, di sini muncul sinyal buy kan tadinya, ya kan? Ini saya hapus aja. Ini saya hapus juga. Ini muncul sinyal buy di sini. Ini sinyal buy-nya. Metode outline crossing. What happened? Metode outline cross. Apaan sih? Loh. Ah, aneh. Aneh sekali. Ya, inilah dia ya. Sinyal buy-nya di sini, metode outline crossing. Buy-nya di sini kan? Buy-nya di sini. Ya, lebih kurang lah di sini. Naik, 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 naik. Naik, 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 naik. Muncul sinyal sell di sini. Nah, disitulah saya close. Nah, outline crossing lagi kan ini kan sinyal sell. Nah, saya close-nya di situ. Gitu kira-kira Pak Susanto. Untuk trader intraday atau short term, apakah bisa menganalisa dengan H4? Sebenarnya H4 ini untuk yang dia analisanya mingguan. Mingguan sebenarnya. Cuman kalau kita bicara nanti ada perkembangannya, ada teori multiple time frame analysis. Multiple time frame analysis itu kita pakai 3 buah time frame sekaligus untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan. Time frame H4 bisa juga dimanfaatkan sebagai acuan untuk mengambil posisi di short term. Tapi ini agak beda pembahasannya, ya. Kalau Bapak mau ambil yang short term, paling ya 1 mingguan lah, Pak. Itu short-shortnya H4 itu 1 minggu. Sependek-pendeknya H4 itu 1 minggu. Ya. Kalau dia 1 jam kan ini bisa dipakai 1 jam itu baru bisa day trade. Si oscillator juga bisa, cuma nanti dia akurasinya agak kurang. Gitu Pak Ali. Dari Pak Adi Palguna request webinar multiple time frame analysis. Kita memang sudah siapkan webinar multiple time frame analysis, tapi kita memang rencananya dikhususkan untuk nasabah Forex CMF saja. Jadi kita akan bikin webinar khusus multiple time frame analysis, bahkan tidak sekedar webinar, lebih nanti kita programkan untuk mencari posisi real time trading, real time analysis maksud saya. Ya, jadi khusus nasabah. Oh, Pak Adi pasti dapat dong nanti ya. Nanti kalau sudah kita siapkan dulu Pak, nanti konsepnya kita siapin, timingnya nanti kita atur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, planning saya bulan depan kita sudah bisa mulai atau pertengahan bulan inilah mudah-mudahan. Kalau ada launching pasti Pak Adi tahu. Oke? 3 menit lagi sebelum pukul 4 sore, ada lagi yang akan ditanyakan? 1-2 pertanyaan lagi? Oke, Pak Ali tadi tadi sudah bisa dapat ya. Memang lebih nyaman di time frame besar ya si Awesome Oscillator ini. Tapi no problem lah, ya kan? Nggak apa-apa lah. Kalau mau yang kecil-kecil nanti kita coba di multiple time frame analysis kalau mau yang pendek-pendek. Oke? Multiple time frame analysis nantilah. Siapa tahu kita bisa combine dengan ini juga kan? Awesome Oscillator juga kan? Itu. Sama-sama Pak Ali. Pak Ali. Kalau tidak salah Pak Ali nanti yang handle acara di Cirebon ya. Kalau tidak salah untuk hari Sabtu, betul?
Betul ya Pak? Kalau nggak salah. Nah, nanti mudah-mudahan sukses acaranya Pak ya. Kebetulan bukan saya yang berangkat, saya utus Mas Adi nanti yang berangkat karena beliau kan yang acara yang perdana di Cirebon sudah dengan beliau. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan apa materinya. Mudah-mudahan ya. Sukses untuk acaranya Pak Ali. Oke, saya kira cukup ya untuk sore ini. Tinggal 2 menit lagi ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas partisipasinya, pertanyaan-pertanyaan juga cukup berbobot ya dan bagus sekali menambah kasanah saya juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik daripada hari ini dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan, dan mudah-mudahan bisa mencetak green tips bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eko Trijuni. Selamat sore.